Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus Dewan Masjid yang mungkin hadir di sini, kita sama-sama sejenak sampai waktu Isya melanjutkan pertemuan kali ini. Sudah bagian ketiga, pekan ketiga tentang tafsir dan penjelasan al-basmalah atau bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana bid-din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma ta'alaina hikmataka ya Rasulullah. Karena boleh jadi di pertemuan ini, di bagian ketiga tentang tafsir dan penjelasan basmalah. Mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Khalisuddin Yusa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa istirahat. Pertama, di pekan 2 yang lalu ada 6 poin dari tafsir dan penjelasan al-basmalah. Kemudian ditambah 5 poin di pekan kedua. Sekarang pekan ketiga masih al-basmalah. Yang pertama, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat yang mendahulunya, ada takbirnya, yaitu saya akan melakukan sesuatu. Misalkan saya akan makan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan minum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kerjakan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Ini ada fotokopinya, tafsir basmalah. Biasanya dipakai oleh teman-teman kita, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang menjelaskan tadi yang pertama. Ketika ditanya dari mana, kita kan misalkan. Kemudian fungsinya itu kabar mendahulukan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga maksudnya jika kita mengatakan akul, saya akan makan hadzal ta'am, makanan ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi nggak usah diulang sebenarnya, kan ya. Kemarin ini cuma ringkasan supaya nyambung aja. Jadi nggak usah lagi kalian ketinggalan hanya apa yang kemarin ngaji, gitu aja.
Kemudian yang kedua, kenapa Allah punya nama? Juga nama lain yang disebut, misalkan kita tahu walillahi asmaul husna, itu karena kebutuhan makhluk. Sebenarnya nama Allah tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, lafzul jalalah Allah, itu dihilangkan alifnya, tetap kembali pada Allah. Dihilangkan alif dengan lamnya, tetap kepada Allah. Lalu dihilangkan alif lam tetap kembali pada Allah. Kemudian yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, terdiri dari 19 huruf. Bismi 3, Allah 4, Ar-Rahman 6, Ar-Rahim 6, 3, 4, 6, 19, 114 surah yang ke-27, yaitu surah An-Nahl, surah Al-Baqarah, surah ke-9 itu tidak membaca bismillah, tetapi bismillah menjadi dibaca 2 kali pada surah An-Nahl, di awal surah dan di ayat 30. Jadi kalau bahasa kitanya bismillah jadi campur lagi 114 kali. Dan dari surah ke-9 sampai surah 27, dari surah An-Tawbah sampai An-Nahl itu sudah dijelaskan juga, dibacakan juga susunan kalimatnya yang disampaikan. Kemudian ini supaya Ustaz Sofyan yang melakukan kemarin halaman Nuzul Sa'di mungkin supaya mereview ini. Kemudian yang ke-9, poin yang ke-9, Al-Basmalah ditetapkan sebagai pembuka surah dalam Al-Quran. Ayat yang ditulis di awal setiap surah dalam mushaf. Basmalah itu ayat yang ditulis di awal setiap surah dalam mushaf. Basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah. Itu yang masyhur. Itu tafsirnya apa? Yang bisa dilihat aja di tafsir Misbah. Kemudian tafsir Ibnu Katsir juga ada yang online, versi online itu digital. Kemudian cara membaca Al-Basmalah yang tersebut, cara membaca Bismillah. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya waslul jami. Boleh. Ada 4 bacaan. Cara bacanya waslul jami boleh, waslul jami dipotong supaya juga boleh. Kemudian waqaf dan wasal dan sahur, kemudian sahur walaupun. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu waqaf dan wasal boleh. Yang nggak boleh adalah wasal waqaf. Nanti dibilang kalau Bismillah itu bagian dari ayat terakhir dari suratul Fatihah yang terakhir. Kemudian keutamaan Al-Basmalah. Nah, sekarang nih, mudah-mudahan selesai. Jadi jangan Bismillah dulu gitu, kira-kira gitu. Mudah-mudahan selesai. Kita lihat aja ya. Keutamaan Al-Basmalah atau Bismillah, saya akan bacakan. Ada 7 hadis, ada 7. Lebih dari itu ada, tetapi 7 saya pilih. Misalkan hadis yang masyhur yang sudah dibacakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibali la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar fa huwa hadis. Ini udah dibahas. Jadi kalau kita memulai sesuatu tidak dimulai dengan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari rahmat Allah.
pertama keutamaan al-basmalah. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dikasih gambaran, bukan berarti rahmat Allah itu terbatas. Rahmat Allah itu dikasih gambaran 101 diturunkan di muka bumi, mencukupi dari semenjak kami ada nanti sampai yaumul sa'a. Yang 99-nya di surga. Tapi itu dikasih gambaran aja, bukan berarti Allah dibatasi rahmatnya. Kalau 100 berarti Allah terbatas, berarti Allah sama dengan makhluk, bukan itu. Tapi dikasih gambaran. Karena Allah itu kan kemarin sudah dikasih tahu bahwa Allah itu punya sifat al-wasi, maha luas. Kasih sayang Allah maha luas, rahmat Allah luas. Ayyuhal jamaah, hancur. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kalau dibagi dengan keimanan. Kemarin juga udah dibahas nih, khawatirnya nggak hadir, khawatir yang nggak hadir, kayak misalkan tidak hadir, itu kemarin udah dikasih tahu bahwa nggak bisa kita mengatakan kalau kita ingin maksiat kemudian baca Bismillah. Jadi kalau mau pakai layar, ya tayangannya ada Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira gitu. Kalau buat PowerPoint sekarang nih, PowerPoint misalkan, ya ada Bismillahirrahmanirrahim, mau ngajar ada tulisannya. Jadi begini hadis yang ketiga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqul Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu bi diwani arba'u mi'atin hasanatin." Bersabda baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, tidak ada dari seorang hamba kalau dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala. Imam juga boleh seperti seorang pembantu pada tuannya, seorang pekerja kepada bosnya, itu boleh. Itu namanya iman kalamati. Jadi mengerjakan sesuatu karena takut disiksa, nah itu mengerjakan sesuatu karena takut disiksa kalau udah kerjanya, karena kerjanya takut disiksa, atau meninggalkan sesuatu karena takut kalau mengerjakan itu mendapatkan siksa, itu boleh. Imam level itu boleh. Tapi iman yang paling baik, guru-guru kita nyampaikan kalau pencinta itu dia nggak peduli umurnya yang dia lakukan karena cinta kepada Allah. Jadi paling bagus memang cinta. Kayaknya sih kalau kita udah sering melakukan sesuatu, biasanya kita udah melakukan sesuatu keseringan, terbiasa, maka model yang begitu bisa jadi pada diri kita. Udah sering melakukan, kita udah mikirin keutamaannya, sekian, udah mikirin kayak taraweh, kita udah mikirin lagi kan, taraweh gitu. Karena udah memang kita melakukan setiap tahun di bulan-bulan kita lakukan. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa jadi masih dikatakan seperti pedagang cari-cari untuk boleh, untuk itu saya utamakan atau kalami boleh. Yang bagusnya sih ditingkatkan. Kemudian hadis yang keempat, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim
kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wal nifaq. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu, maka akan dicatat namanya dalam abrar sebagai orang yang melakukan kebaikan. Wa bari'a minal kufri, dan terbebas daripada kekufuran dan nifaq. Ayo jamaah, ini hadis yang tadi saya sampaikan. Gak mungkin ucapan bismillah itu kemudian dibarengi dengan perbuatan maksiat. Kemudian kita mengatakan, kok saya mencurinya nggak sukses, padahal saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu anomali banget. Jadi ini dimaksudkan kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memang pertama dibiasakan di lisan kita, nanti lama-lama Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zayyana al-malaika bi Jibril, dan menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyana al-jannah bil huri wal qusur, dan menghiasi surga dengan bidadari dan istana-istana. Wa zayyana al-anbiya, dan menghiasi para nabi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyam bi yaumil jumu'ah, dan menghiasi hari-hari bi yaumil jumu'ah, dengan hari Jumat. Saya juga sudah menyampaikan Jumat itu dibaca dengan 3 model mimnya. Boleh dengan norma, boleh dengan sukun, boleh dengan fathah. Jumat, Jumat, atau Jumaat. Jadi pernah disampaikan, saya pernah menyampaikan di forum di masjid ini, tapi bukan forum kajian Sabtu atau ketiga saja, di kajian lain. Wa zayyana layaliya bi laylatil qadr, dan menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhuri bi syahri Ramadan, dan menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Jemaah. Hei jemaah. Hadis yang ketujuh ini mengisahkan salah seorang sahabat pernah membonceng Nabi Muhammad SAW. Tengotan, bonceng, bukan naik motor, naik motor. Kemudian matanya terjatuh. Sahabat ini langsung mengatakan, ta'isa syaitan, celaka setan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, kasih tahu sahabat itu yang ngomong celaka setan. Ini kita ada yang modelnya, ini diri kita, tapi bukan jamaah yang ada di dalam ini, yang di luar. Diri kita itu kadang dikit-dikit suka dasar setan. Ada yang model itu mulutnya, lisannya dasar setan. Nah ini. Tapi ini dalam konteks mengendarai. Maka kemudian jatuh dia ngomong itu ta'isa syaitan, celaka setan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalik ta'azzama hatta yakuna mislal ba'id wa yaqul bi quwwati walakin qul. Tetapi harusnya dia ucapin, karena itu setan ngomong itu kalau kita ngomong seperti itu. Ini hadisnya, hadis
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Dawud. Yang terakhir, nah ini al-basmalah selesailah, tapi ada kaitan dengan bolehkah kita mencela, melaknat syaitan? Karena di sini kan mencela setan itu, celaka setan itu gak boleh. Nah ini ada penjelasan kaitan masuk ke ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah baru masuk nih sekarang, habis al-basmalah ke ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini baru masuk. Kan ada waktunya saya terus boleh nggak? Kalau yang lain nanti yang pegang nih, oh dua menit, cepetin aja ya, tapi panjang di awalnya ya. Sekarang masuk ke ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud itu lebih tepat baunya dengan tasdid syiddah. Awwala di awwil ta'awud, bukan awwala, bukan ta'awud. Nah itu yang lebih tepat ta'awud. Kenapa? Nah, itu kenapa? Karena yang bagi pembelajar ilmu sharaf tasrif itu mesti tahu. Kalau ta'awud di syiddah ain fiilnya dengan wazan fa'al awwala, itu artinya memberi perlindungan. Nah, yang kalau baca sharaf biar mereka istilah dengan. Tapi kalau dengan ditambah alif pak fiilnya awal, maka dia nanti maknanya musyarakah, saling memberi perlindungan. Loh, kita itu kan mohon perlindungan, jadi yang memberi perlindungan adalah